Pernah kebayang nggak? Ada 3 kekuatan besar di dunia ini. Cinta, iman, dan prasangka. Nah, gimana jadinya kalau ketiganya, boom, bertabrakan di kehidupan satu orang? Pertanyaan barusan itu jadi jantung dari film hebat asal Indonesia, Ayat-Ayat Cinta 2. Ini adalah kisah tentang prinsip yang diuji habis-habisan, prasangka yang bisa jadi racun, dan pengorbanan yang, wah, rasanya melampaui akal sehat. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utamanya, Fahri. Dia ini seorang dosen yang sangat disegani di Edinburgh, Skotlandia. Kalau dilihat dari luar sih hidupnya kelihatan sempurna ya. Tapi di balik itu semua, dia menyimpan duka yang dalam banget, yang belum juga selesai. Jadi Fahri ini terus dihantui oleh kenangan istrinya, Aisyah, yang hilang bertahun-tahun yang lalu waktu jadi relawan di Gaza. Setiap kali dia berbuat baik, sekecil apapun, niatnya selalu untuk Aisyah. Berharap dimanapun Aisyah berada, dia selalu dalam lindungan Tuhan. Tapi, hidup di lingkungan baru itu nggak gampang. Iman Fahri yang kuat itu justru terus-menerus diuji. Dia harus berhadapan langsung, face to face, dengan kecurigaan dan bahkan permusuhan dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya nih, di dalam kelasnya sendiri, ada mahasiswa yang nyeletuk ngatain dia teroris. Bayangin coba. Tapi apa Fahri marah? Enggak sama sekali. Malah, dia dengan tenang mengajak diskusi, mengubah tuduhan itu jadi momen untuk belajar bareng. Dia mengubah kebencian jadi ilmu. Dan prinsip ini nggak cuma berlaku di kelas loh. Waktu tetangganya sendiri curiga sama dia, natap dia dengan sinis, Fahri justru membalasnya dengan kebaikan yang luar biasa. Dan diam-diam. Ini jadi bukti kalau buat Fahri, iman itu adalah soal tindakan nyata, bukan sekadar omongan. Nah, puncaknya nih yang paling luar biasa. Waktu Fahri difitnah di depan umum, dituduh yang macam-macam, coba tebak siapa yang maju belain dia. Justru orang-orang yang dulu paling curiga sama dia. Ini nunjukin kalau kebaikan yang kita tanam terus-menerus, itu bakal jadi perisai kita yang paling kuat. Oke, setelah kita bahas soal prasangka, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin baper dari cerita ini. Yah, soal cinta. Kesetiaan Fahri pada istrinya yang hilang itu diuji habis-habisan saat hidupnya jadi terhubung dengan 3 perempuan yang berbeda. Disinilah dilema terbesar Fahri. Di satu sisi, ada Aisyah, masa lalunya yang nggak bisa dia lupakan. Terus ada Hulia, yang jadi harapan buat masa depannya. Dan yang terakhir ada Sabina, perempuan misterius yang dia tolong, yang ternyata, nah ini dia, menyimpan sebuah rahasia besar. Akhirnya, setelah menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian, Fahri memutuskan untuk move on. Dia setuju untuk menikahi Hulia. Kelihatannya semua akan baik-baik aja kan? Tapi, tepat pada saat itu, sebuah kebenaran yang mengejutkan siap mengubah segalanya. Ternyata, Sabina, perempuan bercadar yang selama ini tinggal di bawah atap rumahnya, yang dia tolong karena kasihan, itu adalah Aisyah, istrinya sendiri. Dia selamat dari serangan di Gaza, tapi wajahnya rusak parah, dan karena rasa malu, dia menyembunyikan identitasnya di depan mata Fahri. Dan alasan Aisyah bersembunyi itu bukan karena benci, tapi justru karena cinta yang luar biasa besar. Dia merasa dirinya sudah hancur dan nggak mau jadi beban baru untuk pria yang masih sangat dia cintai. Bayangin, dia rela menderita dalam diam supaya Fahri bisa bahagia. Nah, dari sinilah klimaks film ini bukan lagi soal kemarahan atau pengkhianatan. Bukan, tapi soal pengorbanan. Pengorbanan yang begitu besar, sampai setiap karakter di dalamnya harus bertanya lagi pada diri sendiri. Sebenarnya, apa sih arti cinta itu? Jadi begini kejadiannya. Hulia yang saat itu sedang hamil, akhirnya tahu kebenarannya. Dan apa yang dia lakukan? Dengan ikhlas, dia meminta Fahri untuk menikahi Aisyah kembali. Dan pengorbanannya nggak berhenti sampai di situ. Setelah melahirkan, Hulia meninggal dunia dan menitipkan putranya kepada Fahri dan Aisyah. Dia rela melepaskan segalanya, bahkan nyawanya, demi menyatukan mereka. Inilah yang membawa kita pada makna judul filmnya, Ayat-Ayat Cinta. Semua tindakan luar biasa tadi, kebaikan Fahri, pengorbanan Aisyah, dan cinta tanpa pamrih Hulia, semua itu adalah ayat-ayat Tuhan yang hidup, yang diwujudkan lewat perbuatan manusia. Pada akhirnya, film ini nggak memberi kita jawaban yang mudah. Justru, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan mendasar. Menurut Anda, cinta sejati itu yang mana? Bertahan dan berjuang seperti Fahri, atau justru melepaskan segalanya demi kebahagiaan orang lain, seperti Aisyah dan Hulia? Mungkin saja, ayat cinta yang paling suci itu memang tidak tertulis dalam kata-kata, tapi dalam pilihan-pilihan tersulit yang harus kita ambil.